Justru bukan cuma bahas anime, tapi kita akan mengulik lebih eksplisit, mendalam, liar, dan brutal. Obrolan para minggu, justru najis. Udah ketawa. Oke guys, balik lagi di OPW Obrolan para minggu, Duso. Lemes yuk, lemes. Habis makan ya? Bukan. Bahasan animenya bikin lemes yang sekarang. Bikin lemes ya. Bikin lemes. Kemarin Kusuno Honkai. Sekarang modelannya sama. Modelannya sama. Berarti kembali ke anime FWB. FWB. Enggak FWB sih kalau ini sih. Oh enggak ya? Enggak, kalau ini enggak FWB, Pak. Untungnya enggak FWB. Udah enggak FWB. Ha. Lebih ke enter. Iya, enter. Ngapain lu anjing? Ngapain? Enggak usah macem-macem. Kameramen ngadi-ngadi. Nah. Jadi hari ini kita bakal ngebahas anime yang ada bukan ada genre enternya ini kuat banget. Kenceng. Kental. Iya. Kayak peju. Kentol. Genre enternya ini kuat banget. Dan ya animenya adalah ya betul Kiseksis ya guys. Bukan salah. Bukan. Domestika Nojo. Domestika Nojo ya. Aduh. Anime yang terkenal sebagai penikung. Ini Rossi pun kalah tikungannya. Waduh. Teknik Rossi nikung di tikungan kan jago banget kan. Jago banget. Selalu menyalip dari dalam. Dari dalam. Ya, menyalip dari dalam. Menyalip dari dalam. Kalau ini menyalip Luar dalam. luar dalam. Ini. Das. Bang bener. A few moments later. Ya, ada seorang murid bernama Natsuo Fuji. Gunung dong. Iya, betul gunung. Kan dia dapat gunung, 2 gunung. Iya betul. Ya, dia 4 malah. 4 gunung. 4, tapi pilihnya 2. Iya. Dia nggak maruk, Pak. Gak maruk. Orang cukup, orang itu merasa cukup dia. Merasa cukup. Yang merasa cukup. Soalnya gede. Yang 2 itu pun gede. Wow. Tagline baru ya? Wow ya. Wow. Banget dia. Wow-nya harus kayak gitu ya? Wow. Ya, kokolnya harus gitu. Wow. Huruf wawunya jelas banget ya. Terus wow. Itu pakai idhar. Jadi pelajaran tajwid. Jadi pelajaran tajwid ya. Kan persiapan OTW. Iya, persiapan OTW. Ya, masih dalam perjalanan. Betul, masih dalam perjalanan. Saya mana tadi? Masih. Ini jadi cerita berpusat kepada satu laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki ini bernama Natsuo Fuji. Itu. Lalu ada si adek namanya Rui Tachibana. Rui Tachibana. Ya? Rui Tachibana dan kakaknya Hina Tachibana. Hina Tachibana. Oh, jadi ceweknya kakak adik. Kakak adik, Ya. satu keluarga. Tapi beda nama. Beda nama Sama cowoknya. Kenapa bisa beda nama? Karena memang beda keluarga, kontol. Iya betul. Iya. Tapi kan jadi satu keluarga. Jadi satu keluarga. Berarti kisah dong ini. Seksis banget. Iya. Seksis versi normal. Enggak dong, normal juga. Lebih eksplisit. Iya, lebih eksplisit, tapi orang tuanya melarang. Oh, Kalau seksis kan anjing kan. Iya, orang tuanya Mendukung. Ya kan? Kata ayahnya kan sok, gak apa-apa. Sok, nggak apa-apa. Mau Kalian- pilih aku atau Riko. Iya. Yang penting jangan pilih mama aja. Iya. Mau punya ayah. Mau punya ayah. Iya. Menggoblok, semua yang menggoblok orang tuanya itu. Aku juga doain sama mama. Aku doain sama kakak. Jadi gini, awal mulanya tuh scene 1 ya. Episode 1. Ini kan ada double episode nih. Episode 1 udah bikin mind-blowing, Mbak. Wow, kita bahas per episode ya? Wow, enggak. Poin-poin pentingnya aja di tiap episode. Oh, oke. Karena yang pentingnya tuh cuma episode 1 sampai episode 9. Wow. Ya, episode 1 ada ngewe, episode 9 ada ngewe. Nih lama-lama wow ada efeknya nih. Iya. Wow. Gitu. Wow. Repot kan? Iya, jadi awal mulanya nih kelompok dari si Fuji dan kelompok dari si Rui mengadakan kencan buta. Biasa lah anak-anak SMA. Anak SMA. Nah, si Kencan buta. Ditutup berarti matanya. Iya, betul.
Kamu siapa? Kamu siapa? Ngeraba. Kan ditutup. Ngerabanya gimana ngerabanya? Ini. Begini. Ngatur channel radio. Atau central radio. A few moments later. Lagi nih ke Fujio nih. Fuji. Ayo, Fuji apa Fujio? Fuji. Jadi kelompoknya si Fuji dan kelompoknya Rui, mereka tuh beda SMA. Beda sama. Ngadakan kencan buta biasalah anak-anak SMA Jepang. Ya. Iya kan? Aku mau kencan sama ini tapi kamu temenin ya gitu. Iya. Jadi kencan buta. Di karaoke tuh. Ya. Tetapi si Fuji dan Rui ini sama-sama tidak menikmati acaranya, Pak. Wow. Karena kayak apa sih PT gitu tuh. Gabut doang. Gabut doang. Lalu berawal dari si Fuji dulu keluar. Bilangnya dia pengen ngambil minum. Mau beli minum lagi nih. Gak taunya di luar pun sudah ada Rui. Sama Rui pun bete. Acara apa? Lalu Jualan baju. Kok jual baju? Kan bete. Iya, betul. betul. Aktif sekali Anda ya. Buang-buang punchline ya. Nying. Aktif sekali goblok. Soalnya kan udah jadi stasiun. Aktif ya. Betul. Ada di stasiun juga. Ya, barangkali yang mau nyari baju bisa ke stasiun. Iya, si Rui ini bete juga. Kalau si Fuji kan katanya, oh ini yang tadi nih di dalam nih. Kayaknya dia juga sama-sama ngerasa bete. Tapi ya udah, hanya sekedar ngomong sendiri aja si Fuji. Lalu tuh nggak ada angin, nggak ada hujan. Si Rui ini tiba-tiba bilang, mau ngewe nggak? Wah anjir. Duh, episode 1 Pak. Satu Ya, ya. langsung mau ngewe nggak? Wow. Ya, sebagai seorang cowok yang tidak memiliki masalah mental dan kesehatan, mau dong. Ya kali enggak. Iya kali enggak, dia kan dikasih pindang gratis gitu. Belum lagi kan bentukan Fuji kan short hair berwarna biru lagi. Pusing heroin banget ya. Yoi. Pusing heroin banget Pusing ya. heroin banget. Sudah dikasih tahu Ada loh. short hair warnanya biru. Mata suya gitu. Sayu. Saya. Jangan. Kalau saya itu dipungut. Iya, dipungut. Jenggot dicukur kan? Ya jangan udah cukup. Sama aku pungut. Yoi. Bang numpang bang. Bang numpang bang. Nanti bayarnya kamu bisa ngapain aja. Iya. Tapi untungnya enggak ya dia. Ya? Enggak. Sampai suatu akhir enggak. Sampai episode terakhir. Karena dia lebih milih-milih. Iya, Dewi Milov. Iya, itu dibahasannya kali indah. Ya. Karena emang anjing juga tuh anjing. Anjing banget tuh. Problematik anjing si Sayu goblok. Nanti itu 2 bulan lagi kita bahas. Iya, 2 bulan lagi kita bahas. Asik banget tuh soalnya. Ya jadi si Ru ini ngajak ngewe nih sama si Fuji nih. Diturutin. Dan anehnya setelah ngewe, ya udah kayak nggak ada apa-apa aja. Wow. Iya, mereka ya udah kata dia setelah selesai ngewe kan. Oh, ngewe gini doang ya rasanya. Ya udah nanti setelah ini di luar anggap aja kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah ngapa-ngapain. Wah. Kata si Rui. Kata si Rui. Iya, kata si ceweknya. Besok, ya. Dia ngerasa kayak, anjing, keperjakaan aing hilang karena kayak gini nih. Sedih tuh dia. Itu ada istilahnya tuh. Apa tuh Bapak? Wah. Istilahnya tuh Satu malam berdiri. satu malam berdiri. Ya, 1 malam berdiri. Anjing. Garis pukulannya pas ya. Iya, 1 malam berdiri. One night stand anjing. Diartikan satu persatu. Tapi bener kan? Iya, betul. Bener kan? Kan cuma 1 malam doang. Iya, berdiri ya. Berdiri. Iya, one night stand ya. Dan ya udah kan. Si Fuji ini curhat ke temannya nih. Kemarin pas kencan buta gimana? Ngewe bro, tapi gak asik. Loh kok bisa? Soalnya udah one night stand aja. Oh. Si Fuji malah ngerasa gini kayak, Ya sayang banget. sayang gitu. banget. Dia apa? Karena itu pun ngewe pertamanya si Fuji ya. Jadi dia ngerasa apa performa saya kurang kan? Iya. Makanya ceweknya nggak puas. Wow. Berarti dia merasa insecure. Insecurity. Ya namanya juga pertama Anak remaja. Anak remaja. Terus pertama juga kan. Pertama terus dipatahkan hatinya. Dibaca. Soalnya si Rui ini bilang, oh ngewe tuh gini doang. Wow. Itu untuk Berarti pro player dong, Rui. saya kira. Ya. Ternyata tidak. Wow. Di hari itu pun Rui pun pertama. Sebenarnya sama-sama tuh, sama-sama pecah jaka, sama-sama pecah rawan dulu. Si Rui ini
apa ya bahasanya? Ngomong kayak gitu ya ke cowok loh. Baru pertama ngewe. Mental cowok pasti terlukai lah, pasti terlukai banget. Kayak jelek. Iya, anjing. Emotional damage. Terus sih yang nggak disangkanya juga, Rui itu pindah sekolahnya, Pak. Oke. Pindah ke sekolahnya si Fuji. Jadi murid baru, jadi murid pindahan. Loh, itu kan namanya kan, loh. Tapi ya udah karena mereka punya perjanjian untuk tidak saling mengenal. Oke. Setelah itu, ya udah blast aja. Ternyata si anjing ini kata si Fuji. Ya awal-awal nonton Domestika Nojo, tak kira tuh anime bakal gimana nih, gitu kan. Nonton beberapa terus episode. Ternyata ini anime membumbui ceritanya dengan cinta segitiga. Oh iya kan karena dia pindahannya nggak cuman itu ya, nggak cuman si Rui-nya doang. Enggak cuma story-nya. Ada si kakaknya, si Hina. Nah, Cuman kalau Hina di situ jadi guru pindahnya. betul ya. Pindahan jadi guru. Jadi guru. Yang lebih mind blowing lagi apa kok? Yang lebih mind blowing. Gimana urusannya? Si Fuji sama si kakaknya ini sering encounter, sering ketemu, dan akhirnya saling menyukai. Goblok emang. Tapi dalam kondisi si Fuji ini nggak tahu bahwa si Hina yang gurunya ini adalah kakak dari Rui. Ya kan dari apa rambutnya juga beda. Rambut beda. Ya kan? Hina kan tipikal MC heroin banget kan? Ya MC heroin banget. Nah, udah winning heroin banget kan? Wedding heroin, rambut panjang, Ya. warna agak oranye kecoklatan. Iya, gitu kan? Betul. Urutan hubungannya tuh lucu menurut saya. Karena Fuji ngerasa suka dulu sama gurunya. Gitu kan. Dan si Fuji ini punya bapak yang duda. Iya. Punya bapak duda. Mereka deket si Fuji sama bapaknya nih. Si Fujinya bilang, Berarti bapaknya suka naik gunung. Kan dekat sama. iya, deket. Tiap hari naik gunung lu. Anjing injak-injak Fuji lu bangsat. Goblok. Ya si bapaknya Fuji ini bilang udah duda, katanya dia nemuin Istri. calon istri. calon istri. Kata Fuji, oke dong, biar bapak ada yang ngurus. Iya, betul. Ya katanya nanti mau hari apa mau datang ke rumah, mau ketemu kamu. Oh boleh. Oke. Oke. Gas. Di situlah terjadi sebuah lonjakan cerita yang di luar nalar. Akhirnya datanglah di hari bapaknya Fuji ini memperkenalkan calon istrinya kepada anaknya. Yes. Dia cuma dikasih tahu bahwa calon istrinya ini janda, beranak 2. Cuma dikasih tahu situ. Oke. Pas datang, kayak orang tolol semua, Pak. Ternyata si calon istri dari bapaknya ini adalah ibu dari Rui dan Hina. Dalam kondisi si Fuji ini sudah berhubungan dengan Hina. Oh, sudah. Kalau hubungan cinta banget sih enggak, cuma udah deket dan saling mengakui. Emotional damage. A few moments later. Bapaknya akhirnya mempertemukan dong sama calon istrinya, dan terkagetnya karena di situ ada Rui dan Hina. Si Fuji, loh, kok Pak? 2000 years later. Mulai dari situ tuh timbul masalah-masalah. Karena gini, kalau saya salah mau dikoreksi. Tapi setahu saya kalau di Jepang hubungan murid dan guru itu tabu, apalagi satu sekolah. Kalau nggak satu sekolah pun mereka nggak bisa hubungan pas di sekolah. Iya. Di luar, kalau di luar sih ya bodo amat. Ya. Gitu. Tapi kalau masuknya, Tapi nggak jarang juga yang di luar tuh masih mereka menganggap guru dan murid itu tabu. Gitu. Jadi menyembunyikan identitas masing-masing. Iya, ya kan? Pergi ke kota sebelah gitu kan, yang kenal siapa gitu kan? Iya, gak gitu ekstrem banget itu anjing. Enggak ekstrem banget itu. Dan gini, biarpun di Jepang itu kan bebas kan, selama sudah cukup umur itu bebas. Cukup umur ya, bebas Anda Tapi mau. si Fuji sendiri kan belum cukup umur. 17. Iya. Iya belum. Standar laki-laki cukup umur di Jepang kan 18. 18 tahun lagi lah. Iya. Nggak apa-apa lah. Lebih cepat dikit.
Neko-neko lah, cincai. Niko lah, cincai lah. Cincai lah. Ini Kan? udah nggak tahan nih, dulu aku Iya. mau ngewe nih. Jangan apa namanya? Jangan sampai satu malam berdiri lagi. Yoi. Ya akhirnya maksudnya dengan kondisi ibu bapaknya yang pengen nikah, si Fuji dan Hina ini bingung. Kalau mereka ngelanjutin hubungan, kan agak tolol dong. Iya. Ya biarpun tidak sedarah ya, cuman agak tolol. Ibu bapaknya nikah, masa anaknya ikut nikah anjing? Loh. Nggak masalah. Ya tapi terlihat tolol Pak, tetep Pak. Ya memang. Iya. Dan bingung tuh. Karena kalau si Fuji masih bocah, dia nggak mikir konsekuensi itu. Ya. Cuman karena si Hina yang udah dewasa, dia masih memikirkan aneh juga ya. Iya, nah sempet. Aneh juga. mm, Tapi enak. Iya, betul. Karena si Hina dan si Fuji ini kalau kasusnya Kuzunohon kayak kemarin kan isinya losing heroin semua tuh. Iya. Losing heroin semua, ini nggak jadi. Kalau di Domestika Nojo, Hina dan Fuji ini saling mencintai dan sudah berhubungan. Mereka mengaku hubungan mereka buat ya udah mereka pacaran. Gitu, mereka pacaran. Oh, hubungan perasaan. Hubungan perasaan, bukan hubungan badan. Oh, bukan. Nanti di episode 9. Sabar. Kalau di episode 1 sama adiknya. Iya. Sama adiknya. Nah, sebenarnya di episode 1 kenapa adiknya itu sampai melakukan hal itu bersama orang yang baru dia kenal? Itu tertantang karena si Hina, si kakaknya sendiri. Kenapa bisa disebut tertantang? Jadi si Hina dan Rui ini nggak akur, Pak. Iya. Kakak adik ini nggak akur. Si Rui yang orangnya emo abis, anjing. Dengerin MCR tuh. Waduh. Fix dia dengerin MCR, Green Day. Musiknya Linkin Park. Waduh. Emo banget kan? Wake me up when September when. Nanya. Bentar. Yang tadi disebut MCR. Iya. Ya kan? Green Day. Iya. Ada kan? Bukan MCR. Terus larinya ke Linkin Park. Kenapa lagunya Green Day anjing? Kita sebutin juga Green Day kedua. Iya. Ada Green Day. Kok Green Day anjing jadi? Ya si Rui. Nah, ribut tuh sama si Hina. Bilangnya saya jangan dianggap anak kecil terus. Saya juga Jangan aku nggak kecil paman. lihat, wow, Shiva ya. Begitu. Nah, si Hina ini bilang, kamu mah memang anak kecil. Nanti kalau kamu pengen dianggap dewasa kan? Rasain dulu dah pengalaman jadi orang dewasa. Aku udah ngewe. Nah, di situ dia pikir pengalaman jadi orang dewasa yang ngewe ya. Iya. Gitu kan. Akhirnya si Rui ini mengajak orang random yang dapat ini si Fuji buat ngewe. Ternyata dia ngewe tuh gini doang. Wow. Yang penting dia pas pulang ke rumah berdebat sama kakaknya tuh misal dihubung Anak kecil. saya udah ngewe, saya udah dewasa bos, nggak bisa. Maaf. Ini maaf gitu kan. Ring finger. Nih. Mother father. Iya mother father coy. Kayak gitu. Cuman masalahnya yang Dewi ini Fuji. Yang entah gimana jadinya pacaran sama kakaknya sendiri. Wow. Begitu. Jadi kakaknya masih punya winning point. Winning point. Iya kan? Punya winning point. Aku udah ngewe loh, ya kan? Tapi lo sama adikku sama pacar gua. Bisa tuh. Pasangan lo buat gua. Pasangan lo buat gua. Punya gua lebih gede. Iya dan Fujinya pun lebih suka sama kakaknya daripada Rui. Oh jelas. Ya kan? Tampilan guru, ya kan? Dewasa gitu kan, rambutnya panjang. Betul. Gitu kan, Betul. ya kan, bodinya Ini dibanding dengan Rui nih ya, Iya. yang berambut biru dan agak kurus, atau dengan Hina, ya jauh Darwi pulang aja. Nah, masih mending si Hina itu kan, rambut panjangnya, baju gurunya, rambutnya tuh kayak oranye kemerah-merahan gitu kan, Iya betul, dan tipikal heroin banget ya. iya tipikal heroin, ngemong juga kan, Ngomong juga gitu kan. Jujurlah kalian para PWG pasti kan pengen dimong. Yo, saya juga pengen dimong. Kalau mak mong Ngomong-ngomong masalah dimong nih. Hah? Di episode-episode di mana si Fuji dan Hina ini mulai bahasanya menjalin percintaan. Si Fujinya galak banget, Pak. Wow. Anjing, nyosor mulu goblok.
Karena kan dikasih akses buat ke apartemennya si Hina. Nah, Kasih akses dia. Sok boleh ke situ. Setiap datang nyosor mulu. karena dia pengen membuktikan Iya. bahwa waktu pas Sama Rui. satu malam berdiri itu, Hmm. ya kan membuktikan bahwa saya itu sebenarnya nggak salah. Enggak salah, saya tuh strong. Saya strong, Kuat. saya kuat gitu kan. Saya di atas standar laki-laki lain Iya, yang iya. bisa membebaskan Hina. Betul. Betul, tapi sayangnya pas waktu di apartemen itu belum terjadi. Hinanya masih menolak, jangan. Nanti jangan buru-buru bilangnya. Oke deh kalau kecup kening, kecup pipi oke. Kecup leher. Kecup leher. Nah, betul. Anjing. Ya, boleh. Terus ya pegang-pegang sekedar menyentuh. Nyentuh. Oke, tapi kalau untuk berhubungan nanti dulu. Nanti dulu. Ya. Karena si Mina ini masih waras. Anda masih 17 tahun goblok. Sabar. Sabar ya. Gitu. Tahun depan lah Tahun minimal. depan, minimal tahun depan biar saya nggak kena anjing gitu. Biasanya nggak dosa-dosa banget gitu loh. Iya. Iya, saya juga pengen, tapi nggak gitu ya anjing gitu. Sabar. Lalu sampai di titik episode yang ditunggu nih. Episode 9. Iya, episode 9. Itu tuh acara apa ya episode 9 tuh ya? Kayak acara sekolah sebenarnya sih. Acara sekolah, Pak. Nggak tahu acara sekolah tapi acara sekolah, dan di situ tuh ke bawah suasana jatuhnya. Puncaknya lah ya, namanya acara sekolah sampai malam dong. Obon-obon. Iya, obon gitu. Ada api unggun. Si Hina dan si Fuji ini nggak ikut acara rame-ramenya. Mereka ke kelas. Bukan kelas sih, itu tuh kayak ruang UKS deh. Iya. Ruang UKS sekolah situ, ngobrol mereka. Maksudnya hubungan ini mau dibawa kemana nih? Karena kan ibu bapaknya tetap kekeh pengen nikah. Sebenarnya awalnya gini, ibu bapaknya tuh nggak jadi nikah tuh. Karena tahu akhirnya hubungan si Fuji dan si Hina. Awalnya ibu bapaknya nggak jadi nikah. Nggak usah aja ya, biar anak-anak kita aja yang nikah, kita aja ngalah deh. Nah tapi di situ Hinanya nggak mau, karena ini kebahagiaan ibu. Saya nggak mau rusak. Jadi Berarti masih waras ya? masih waras, Pak. Nggak Waras. kayak guru di Kusunohan kayak ya? Kusunohan kayak mah bukan guru, itu setan. Pure setan, anjing. Pure, garis bawahi, bold, italic, pejad. Pejad. Memang dulu tuh. Minagawa anjing. Namanya aja kan Minagawa kan. Minagawa, gitu kan? Anjing, sungai untuk semua. Kayak semua. Seperti yang Bapak jelasin kemarin kan. Iya, betul. Goblok dia mah. Tapi kalau dilihat-lihat desain dari si Minagawa dan Hina ini hampir mirip. Hampir mirip. Hampir mirip. Tapi lebih mending Hina nggak sih, Pak? Kalau masalah ini kayaknya kita berseberangan. Kalau masalah entertainable jelas Minagawa lebih entertainable. Ya. Tapi kalau misalnya dari sikap dan perilaku, Iya. Hina. Minagawa tetap lebih final. A few moments later. Ya, jadi di episode 9 ini si Fuji itu memperkuat. Ya mau kayak gimana dah sama kita. Dan Hina pun ya udahlah. Terbawa suasana juga. Ngewe lah tuh si Fuji sama si Hina. Bodohnya tirainya nggak ditutup. Dan entah kenapa ada murid bermata elang melihat itu. Bermata elang ya. Langsung bersinar tuh murid. Bersinar tuh, cing apa tuh di tembok. Gitu kan. Apa tuh di kaca? Kok ada bola daging nempel? Wow. Gitu kan. Dilihat di foto. Cepu. Ada yang cepu ke kepala sekolah. Padahal sih gak jelas ya fotonya ya. Cuman si Hina ini moralnya gede, Pak. Mengakui malah. Anjing lah. Kan gitu kata Hinanya. Akhirnya ada yang cepu nih. Ayolah. Baru juga nggak bisa hari guys gitu kan. Ada yang cepu. Nah karena dia moral gurunya gede, bagusnya nih si Hina ya, nggak kayak si Minagawa ya. Iya. Minagawa kan nggak bermoral tuh, semuanya diembat. Iya betul. Nah, selama itu bikin dia seneng. Hashtag bot italic underline bejat. Memang. Nah karena moralnya si Hina ini gede. Akhirnya dia memutuskan untuk ya udah ya Pak, saya ngaku salah, itu saya dan itu bersama murid. Untuk muridnya gak usah dikeluarin, gak usah dipermasalahin.
Ini pure salah saya karena saya yang guru bilangnya. Iya. Akhirnya si Hina ini memutuskan untuk cabut dari sekolah itu dan cabut juga dari kota itu. Meninggalkan si Fuji dalam keadaan sagung. Sange nanggung. Sagapung. Iya sagapung. Anjing. Iya anjing sagapung. Iya sagapung goblok. Saking nggak ketampung. Iya sange nggak ketampung tuh. Kondisi dari sagapung. Tapi si Hina ini meninggalkan surat buat si Fuji bahwa ya hubungan kita udah sampai sini aja, nggak bisa diterusin. Bla 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 begini. Dan ya Hina memutuskan untuk pindah kota, pindah ngajar dan gak ngasih tahu ke keluarganya. Siapapun, keluarganya pun gak dikasih tahu. Dan ya begitu endingnya. Si Fuji ngenes banget tuh. Nggak sama si Rui lagi. Enggak. Fun fact-nya gini. Pas si Mina pindah dari kos-kosannya, itu kan baru banget si Fuji dikasih kunci. Baru banget loh. Baru banget kasih kunci, baru dia langsung cabut. Baru banget terus dia masuk ke kosannya si Hinanya, udah kosong. Udah kosong banget. Udah kosong terus gimana? Dia sempet tuh tidur di kosan Hina tuh yang kosong itu. Buat kayak hatinya yang kosong. Iya betul. Buat mengenang rasanya. Mengenang rasanya. Oh rasanya guru A ini enak banget gitu kan. Ya sempet mengenang itu. Tapi disemangati terus sama si Rui. Udah kakak saya bahasanya udah kakak kamu hilang ada saya. Wow. Itu Rui di situ beneran jadi support karakter yang kayak lilin, ngebakar dirinya sendiri dia. Wow. Karena Fuji ini beneran nggak bisa ngelihat siapa-siapa. Gitu tuh. Dia cuma ngelihat si gurunya ini. Kayak gitu. Dia supportnya itu enggak? Apa supportnya? Si Rui. Supportnya sampai ngomong gini enggak? Watashi no kokoro ga mi ga kokoro mo mi ga kokoro ga gitu deh. Apa tuh artinya kawan? Artinya adalah hatiku dan tubuhku milikmu gitu. Rui sempet ngomong gitu sampai meluk, tapi enggak. A few moments later. Ini supportnya si Rui Ya. ke Fuji itu beneran Mbak nemenin Mbak meluk apa sampai ada di titik karena tahu si Fuji ini sehancur apa dia tinggal kakaknya. Si Rui ini make wig panjang yang berwarna sama kayak kakaknya. Wow. Dan pas si Fuji pulang ke rumah, masuk ke rumah tuh, kok ada si Hina? Dia sempat bilang Hina, bilang itu pas nengok, oh Rui, karena warna matanya beda. Warna beda. Kira tuh sebelum sebelum ketahuan itu Rui dipeluk dulu dari belakang gitu. Hampir pengen meluk. Cuman dia nengok dulu, lalu si Rui ini nyoba-nyoba aja kok. Aku tahu kamu pasti lebih suka kalau kakak yang asli. Tapi siapa tahu ini bisa ngobatin kalau nggak salah bilangnya. Tapi itu Fuji bilang, ya udahlah, emang harus ngelepasin gitu tuh. Terus endingnya tuh ditutup. Berarti si Rui bukannya seapatis itu ya? Enggak. Dia peduli sama Peduli. Fuji ya? Peduli Pak. Peduli banget sama Fuji ini. Bahasanya kalau diulik cerita khusus Rui-nya pun asik. Cuman lebih di sini tuh lebih titik beratkan hubungan si Hina sama Fujinya. Pernah nggak Bapak nonton itu pakai POV-nya Rui? Belum. Tapi tertarik. Sangat tertarik. Karena si Rui ini jatuhnya apa ya? Disebut support buat mereka berdua. Masuk. Tapi ya gitu supportnya kayak lilin. Dia ngebakar diri sendiri. Wow. Beneran ngebakar diri sendiri dia. Benar-benar Mimo Kokoromo ya. Woi, Mimo Kokoromo. Buat PW Gumi apa tuh artinya Kakus? Ya itu. Hatiku dan badanku, tubuhku untukmu seorang. Untukmu seorang anjing edan. Bukan tubuhku sih lebih ke memeku sih. Wah. Memang gimana? Di tubuh. Ya udah. Iya. Iya. Ya gitu loh, Pak. Terus diakhiri dengan ending kayak berapa tahun setelahnya gitu kan.
si diambil dari POV si Hina ngajar di sekolah. Tapi rambutnya udah pendek. Wah. Udah pendek dan dia tuh kayak ngejelasin sebuah karya sastra gitu. Kayak sastra sebuah novel tentang sakit hati. Dan ternyata dibuat oleh Fuji. Anjing, dari cerita cinta dia sendiri. Dan itu bestseller anjing. bestseller. Dia di situnya bestseller. Keren banget. Tapi anjing emang POV Rui pun enggak apa ya bahasanya? Enggak banyak dikupas Iya. di Domestic Anojo tuh. Ya, tapi kalau menurut saya sih cukup menggambarkan perasaannya Rui sih. Iya cukup lah. Emang fokus utamanya ke hubungan si Fuji sama si Hina ini. Iya. Walaupun awalnya dibuka sama Rui. Iya, dibuka sama Rui sampai kayak episode 4 ke 5 lah. Iya. Habis itu berubah POV-nya ke Hina. Ke Hina, ke hubungan Hina dan Fuji. Maksudnya tuh kayak saya lupa ya, si Fuji sama Hina tuh pernah ada hubungan apa dulu awalnya. Makanya pas jadi guru tuh masih kenal. Iya. Kayaknya kayak Osama Jimmy gitu ya. Kayak si pernah ngajar di sekolah SMP-nya si Fuji. Oh iya. Pernah ngajar. Pernah PKL berarti di SMA Fuji. SMA Fuji. Iya pernah kayak gitu. Terus ketemu lagi makanya kan dia kaget. Wow. Si ibu ngajar di sini, Bu. Wow, mommy aku. come back to me, mommy. Tapi emang di Jepang sedikit banyak murid-murid pada pacaran sama gurunya, Pak. Sedikit banyak. Sedikit banyak. Dan guru-gurunya ya udah karena emang lucu aja sama anak bocah. Betul ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke rating tadi. Rating tadi. Kalau rating saya untuk Domestic Anojo ini lebih ke apa ya namanya ya? 7,8. Iya. Karena emang story-nya nggak sedip itu. Ya, nggak sedip itu. Terus apa namanya grafiknya juga B aja, gitu kan? Dan saya kesel sama Fuji yang menang banyak. Iya. Menang banyak dia, dapat dua-duanya anjing. Dua-duanya anjing. Ya. Goblok. Sialan kamu Fuji banget. Jalan sial, cuma sial banget itu. Maksudnya kayak biasa aja. Karakter Fuji ini biasa aja. Average aja gitu lah. Tapi bisa menang sebanyak itu. Dia memang kayak gitu. Makanya kalau untuk rating kan lepasnya lebih rendah sih kayaknya. Lebih rendah? 7,5. 7,5. Jadi memang ya udah B aja Domestic Anojo. Iya. Karena sebelum nonton Domestic Anojo saya nontonnya Kusuno Honkai dulu. Ya, makanya jadinya kayak penurunan kualitas. Penurunan kualitas. Makanya dari anime yang sedih. A few moments later. Oke Pak Bumi, mungkin untuk Domestic Anojo segini aja biar nggak terlalu spoil banget, biarpun dari tadi sebenarnya udah gak usah ditonton ya. Iya, udah diringkas seringkas-ringkasnya. Seringkas-ringkasnya. Tapi kalau pengen ngerasain lebih deep story-nya seperti apa, nonton sendiri aja. Nonton sendiri aja. Ya. Apalagi di episode 9, tonton itu. Penting banget. BD ya? Iya, BD. Episode 1 dan 9 harus BD. Harus BD. Sisanya sih ya biasa aja. Biasa aja. Biasa aja enggak apa-apa. Oke, PBW jangan lupa untuk like, comment, subscribe, lonceng ya. Dibunyikan biar nggak ketinggalan segmen-segmen Duso bulan depan. Bulan depan atau akan datang. Ya. Spooktober ya, Pak? Spooktober. Tungguin aja ya PW Bumi. Oke, arigatou gozaimasu.